So lewat Zoom lagi baru Om tidak sharing kan. Aduh, bagaimana? Itu offside namanya. Iya toh. Jadi urapannya lebih kencang karena saya ada di samping. Itu sudah. Itu yang saya tunggu-tunggu. Memang kalau istri penolong tuh, jadi penolong itu kadang dalam banyak hal lebih banyak bisanya daripada yang ditolong. Tenang Om, saya juga begitu Ji. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita dengar yang lebih baik, saya mau bagi saja yang Yesaya pasal 9. Saya lanjut saja yang minggu lalu. Kita tahu ayat ini ada lagunya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang penasihat yang ajaib. Nah, kali ini saya mau sodorkan pada kita semua tentang Allah yang perkasa. Saudara harus note di situ bahwa nama yang dituliskan dalam Yesaya 9 itu adalah nama yang disebutkan orang. Artinya itu reputasinya Tuhan. Jadi itu bukan Tuhan memberi nama dirinya seperti ini, enggak. Itu bukan seperti itu. Tapi dibilang bahwa ini nama yang disebutkan orang. Artinya reputasi Tuhan di mata semua orang itu adalah ya ini dia. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, sekalipun orang kemudian mengenal Tuhan yang kita sembah termanifestasi dalam apa yang disebutkan ini, tetapi nampaknya Tuhan itu, ini yang saya suka dari Tuhan ya, Tuhan itu tidak tertarik untuk kemudian menjadi seperti apa yang orang ekspektasikan tentang nama-nama tersebut. Nah, secara khusus tentang Allah yang perkasa. Di Perjanjian Lama kita mudah mengenal Yahweh semesta alam itu sebagai Allah yang perkasa. Mudah sekali kita bisa getting relate dengan fakta dari nama itu, karena di Perjanjian Lama Tuhan itu memang menampakkan diri dengan begitu luar biasa. Saudara masih ingat waktu Israel mau masuk ke kota Yeriko, waktu 2 pengintai itu sampai di rumah Rahab memberitahu bahwa orang-orang Yeriko itu sebelum Israel masuk ke Yeriko, orang-orang Yeriko itu sudah diteror dengan berita-berita yang menggentarkan tentang bukan bagaimana bangsa Israelnya, bukan, tapi bagaimana Tuhannya bangsa Israel itu begitu meneror semua bangsa-bangsa yang ada di situ, sebab Tuhannya bangsa Israel seperti Tuhan yang betul-betul unbeatable, tidak bisa dikalahkan, tidak terkalahkan gitu. Jadi orang sudah diliputi kegentaran, bahkan sebelum orang Israel melakukan sesuatu untuk Yeriko sudah nendreng. Yeriko sudah lutut-lutut longgar lah, ceritanya begitu. Jadi kita semua tahu bahwa Tuhan mengeksekusi kehendaknya dengan hal-hal yang ajaib dan perkasa, membelah laut Teberau, memberi makan orang Israel dengan manna, kemudian di zaman Raja Daud, kemudian dia menjadi pahlawan perang. Anyway, dia bagaimana Daud itu pergi berperang dan kadang dalam banyak peperangan Daud tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan yang berperkara. Luar biasa lah, gampang sekali kita lihat dalam fakta-fakta dalam Perjanjian Lama khususnya ya, bahwa Tuhan itu sangat perkasa. Sekalipun dalam Perjanjian Lama juga kita kemudian melihat bahwa Tuhan yang perkasa itu tidak melakukan apa-apa ketika bangsa Israel itu, kerajaan Israel terpecah 2, split jadi Yehuda dan Israel, lalu kemudian berujung pada
runtuhnya kedua kerajaan tersebut dan menjadikan bangsa ini nomaden. Jadi mereka jadi bangsa buangan, mereka jadi bangsa yang tidak punya identitas sampai kemudian di perjanjian baru seperti itu. Sampai waktu Yesus lahir, keadaan mereka tetap seperti itu. Itulah sebabnya mereka menunggu-nunggu kapan Israel sebagai kerajaan itu dipulihkan. Bukankah murid-murid Tuhan Yesus bertanya juga tentang hal-hal itu, toh? Kapankah kerajaan Israel ini dipulihkan sebagai kerajaan? Nah, itu kilas balik saja untuk melihat betapa itu Allah yang perkasa. Tapi waktu Yesus datang, orang Israel, orang-orang Yahudi itu punya paradigma bahwa yang datang nanti, Mesias mereka, adalah seorang pahlawan perang. Dia akan carry the gun begitu. Dia akan membawa senjata begitu. Dia akan Dia akan membuat tempat-tempat di bangsa Israel itu menjadi arsenal begitu. Gudang peluru. Dia akan membuat banyak sekali persediaan senjata untuk membuat bangsa Israel itu kemudian ditegakkan kembali harga dirinya sebagai sebuah kerajaan. Mesias akan mengalahkan semua bangsa-bangsa dan akan betul-betul memerintah. Israel akan kembali jaya. Tapi kemudian Yesus datang. Nah, inilah Allah yang perkasa itu. Yesus datang, ya. Kemudian kita tahu dia lahirnya seperti apa. Tapi sebelum saya kasih ke Mike, kita baca saja Allah yang perkasa ini di Yesaya 53. Yesus sebagai Tuhan, dia tidak, itu yang saya bilang tadi di awal. Tuhan itu tidak tertarik untuk memenuhi ekspektasi orang gitu tentang apa yang orang pikir dari reputasinya. Misalnya Allah yang perkasa, Tuhan sama sekali tidak tertarik. Karena Tuhan kemudian memanifestasikan keperkasaannya dengan cara yang sangat berbeda. Mari lihat saja kelahiran, bagaimana Yesus lahir. Yesus lahir jauh dari kesan perkasa. Nah, kata perkasa di situ pakai kata gibor. Ya, kemudian kita tahu kan bahwa Tuhan kita dikenal sebagai El Gibor, pahlawan perang. Pahlawan perang. Gibor itu artinya perkasa, artinya luar biasa, perkasa. Wah, itu Gibor itu. Makanya kita punya Tuhan dikenal sebagai El Gibor, pahlawan perang. The mighty warrior. Wow. Tapi mighty warrior ini dia datang dengan cara yang tidak dipikirkan oleh manusia. Nah, kita sudah banyak bahas itu. Tapi kemudian mari kita lihat bagaimana dia memanifestasikan keperkasaannya. Tuhan Yesus memanifestasikan keperkasaannya dengan cara yang sama sekali. Saya yakin iblis pun tidak dapat, iblis pun terkaget-kaget, terkejut. Dia tidak dapat menebak sebelumnya begitu bahwa, wow, seperti ini dia mendemonstrasikan keperkasaannya. Makanya sebenarnya waktu iblis meneror Tuhan Yesus di Taman Getsemani, untuk kemudian menekan dia begitu rupa, supaya sebenarnya yang iblis tekan adalah apa? Supaya dia jangan mati kan? Supaya dia jangan dia menghindari salib. Supaya dia menghindari salib. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu bilang bahwa, aduh, kalau boleh cawan ini dilalukan daripada itu susah itu. Dia tahu bahwa itu berat. Saya yakin waktu Tuhan Yesus ngomong begitu, iblis mungkin yang ada di samping situ, iblis mungkin, aduh, sudah merasa berbunga-bunga. Yes, dia minta dilalukan. Yes. Tapi ternyata tidak. Tuhan kita itu tidak seperti itu. Beda sama saya. Kalau saya pikir kalau saya memanifestasikan diri sebagai Allah yang perkasa, maka saya perlu mempertimbangkan untuk menjadi orang yang tidak terkalahkan, tidak kelihatan lemah,
tidak kelihatan sebagai orang yang tak berdaya. Tapi mari lihat Yesus. Yesaya 53 ayat 1 bilang begini. Dari ayat 1 ya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Aduh. Bukankah kita langsung teringat pada 2 murid di Emmaus? Ya. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah yang kering. Tahukah saudara, Bethlehem itu artinya memang rumah roti. Tetapi semenjak di kitab Mika, Bethlehem itu punya arti yang lain. Bethlehem itu punya arti adalah tumpukan sampah. Wow. Kita tahu kan di Alkitab ada beberapa tempat yang memiliki pergeseran arti. Ya, contoh Yeriko. Yeriko itu punya arti bulan, gitu, bulan. Tapi setelah Yeriko ditaklukkan oleh Israel, kemudian nama Yeriko itu berubah menjadi wangi atau harum. Berubah artinya menjadi harum. Sama dengan Bethlehem. Bethlehem juga tadinya rumah roti, tapi begitu di kitab Mika, kaget saya. Waktu saya baca, kemudian Bethlehem itu punya arti yang lain. Reruntuhan sampah, atau dibilang puing-puing kehancuran. Makanya kemudian saya jadi mengerti waktu ayat 2 dari Yesaya 53 ini berkata, sebagai tunas dari tanah yang kering. Wah, berarti pemilihan atas Bethlehem itu memang tidak sembarang. Itu tidak sembarang. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Siapa sih yang menginginkan Yesus? Yesus, saya selalu ingat dulu, saya sama Om Mike dulu ngobrol-ngobrol, lebih tepatnya Om Mike sih yang ngobrol sama ada satu pendeta, tidak usah saya mention namanya. Tapi ini pendeta satu angkatan dan Om Mike lah. Dan kalau Om Mike masih ingat ini kejadian. Saya kan cuma ngikut-ngikut toh. Terus obrolan itu sampai pada si Bapak pendeta ini bilang Yesus itu orang kaya gitu. Jadi maksudnya Yesus waktu di dunia ini orang kaya katanya. Orang kaya. Terus dia bilang, buktinya apa? Buktinya Yesus itu punya bendahara. Berarti dia kaya. Gitu. Wah, terus Om Mike bilang, wah, bagaimana kamu bisa bilang begitu? Sedangkan Alkitab bilang untuk menaruh kepalanya saja serigala itu lebih punya tempat, lebih punya tempat pasti untuk taruh kepalanya daripada dia. Itu Tuhan Yesus saja yang ini kata-kata Tuhan Yesus loh, bukan kata-kata nabi-nabi siapa gitu. Tapi ya rekan pendeta itu kemudian terdiam waktu Om Mike bicara seperti begitu. Saya tidak tahu Om Mike masih ingat tidak. Nanti Om saya kasih tahu pendeta siapa yang kita ajak bicara. Jadi Yesus ya ilah mau dipandang saja tidak pantas, rupa pun kita lihat rupanya kita tidak menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa. Aduh, ini dia pakai kata biasa menderita kesakitan. Berarti kesakitan itu sesuatu yang biasa banget buat orang ini. Bayangkan, Allah yang perkasa itu, manifestasi keperkasaannya adalah bahwa dia biasa menderita kesakitan. Aduh, jauh sekali dari kata Allah yang perkasa ini. Tapi, ternyata Tuhan tidak takut memanifestasikan keperkasaannya dengan cara demikian. Ia sangat dihina. Astaga, bagaimana ini perkasa sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Ya, Rasul Petrus yang sangat luar biasa itu menutup mukanya kan terhadap dia dengan cara menyangkali dia 3 kali. Nggak mau kenal. Iya, penyangkalan yang terjadi tepat di depan hidungnya Tuhan Yesus. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya, betul. Saya sudah sangat dipengaruhi dengan apa yang Om Mike ajarkan bertahun-tahun sewaktu saya masuk di komunitas, bahwa Tuhan Yesus itu adalah orang yang
eh, betul-betul apa ya? Kalau orang lihat dari luar begitu kayaknya, aduh, tidak mungkin lah, tidak mungkin untuk diperhitungkan. Bagi dia, bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ini bukan saja waktu dia mati dia akan seperti itu, tapi memang Tuhan Yesus, ya ampun, sampai pun dia buat mujizat saja, buat orang Yahudi dia tidak masuk hitungan. Pergi dan bergaulah dengan orang Yahudi sekarang ini, maka kalian akan tahu bahwa yang namanya Yesus Kristus itu betul-betul mereka tidak kasih masuk hitungan. Kami waktu saya waktu pergi bersiarah ke sana, saya lihat itu wajah-wajahnya orang-orang di sana. Kalau kita masuk ke tempat situs-situs Kristiani, mereka punya wajah-wajah itu wajah-wajah yang aduh, betul-betul kita tahulah. Dan mungkin masih bisa dibilang ini asumsi, tapi sudah tidak bisa asumsi lagi karena akhirnya saya tanya sama orang-orang yang guide kami. Kebetulan yang guide kami juga orang Yahudi, bahwa dia Kristen. Saya ingat sekali dia ngomong gini, tidak ada yang lebih malang dari saya, Pak. Bahwa saya adalah orang Yahudi, masih hidup di Israel, dan Kristen. Bapak bisa bayangkan, setiap kali pertemuan keluarga, itu adalah saat yang paling menyiksa buat saya. Karena saya harus bertemu dan keluarga bilang, kenapa kopi percaya itu tukang kayu yang bikin diri kayak Tuhan? Itu, aduh, dia selalu terima itu. Tengoklah orang Yahudi. Sampai sekarang Yesus itu tidak masuk hitungan buat mereka. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Pak Bu, mungkin ada di antara kita atau siapa saja yang kita kenal, ada hamba Tuhan mungkin yang kita kayaknya lihat, ini kena tulah banget ini orang. Hati-hati, jangan terlalu menghakimi. Mungkin mereka sedang berada dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Sama seperti Yesus yang kita mengira dia kena tulah. Imam-imam ahli Taurat waktu lihat dia di kayu salib bilangnya, turun kalau kau memang anak Allah. Mereka pikir dia kena tulah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Nah, ini yang luar biasa. Ternyata keperkasaannya itu adalah untuk menukar kehidupan kita dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Dan dia akan menggunakan berbagai cara. Dan khususnya walaupun cara itu membuat dia itu tidak diperhitungkan. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Diremukkan karena kejahatan kita. Sekarang ini saya kalau ada hasrat-hasrat berdosa dalam hatiku, saya selalu ingat bahwa ini hasrat ini, gara-gara ini hasrat ini, Tuhan saya diremukkan. Saya selalu ingat itu. Saya beberapa pandemi ini sangat membantu saya untuk pikiran saya mendarat ke situ dengan lebih terbiasa begitu. Setiap kali ada hasrat jahat dalam diri saya selalu mengingat begitu. Gara-gara ini Tuhanku diremukkan, kasihan. Iya, itu saya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Dia tidak membuka mulutnya. Saya bandingkan dengan diri saya. Saya dalam beberapa hal, saya suka membela diri saya. Saya suka mempertahankan reputasi saya. Saya buka mulut saya untuk melindungi diri saya. Tapi Tuhan yang saya sembah, ternyata sekalipun dia punya hak untuk itu,
Dia memanifestasikan keperkasaannya dengan cara yang sama sekali. Sampai sekarang pun kadang-kadang saya tidak dapat memahami keperkasaannya dimanifestasikan dengan ia tidak membuka mulutnya. Wow. Wow. Pertimbangkan ini, saudara. Pertimbangkan ini. Ketika kita punya niat yang besar untuk menjelaskan, membela diri kita, membuat diri kita untuk bisa mendapat pengakuan dari orang lain. Pertimbangkan ini. Mesias kita memanifestasikan keperkasaannya dengan tidak membuka mulutnya. Dia enggak buka mulutnya. Wow. Dan untuk itu, dia disebut sebagai Allah yang perkasa. Karena dia tidak buka mulutnya. Dia disebut sebagai Allah yang perkasa. Wow. 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 Jadi siapa saya? Siapa saya yang selalu ingin membuka mulut saya untuk mempertahankan diri dari berbagai cercaan, pikiran orang, asumsi orang. Wah. Jangan. Jangan. Saya selalu mengingat ini bahwa ternyata untuk memanifestasikan keperkasaan Tuhan itu, kita perlu lihat bagaimana Tuhan yang perkasa itu memanifestasikan keperkasaannya. Dia tidak buka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil dan tentang nasibnya. Siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan di dalam hatinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar. Ia akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Wah, saudara bisa baca ayat yang lain. I can go on and go on. Tapi yang jelas adalah Tuhan memanifestasikan keperkasaannya. Sungguh dengan cara yang dramatis berbeda. Iblis pun tidak menyangka kalau resultnya akan seperti ini. Saya yakin itu. Iblis tidak menyangka. Makanya iblis itu sampai hari ini, kalau ada alasan iblis tetap menyodorkan keangkuhan dan kesombongan bagi dunia ini, untuk kita makan, itu alasannya adalah ini. Supaya itu sebenarnya adalah sebagian dari rasa frustrasinya melihat bagaimana Tuhan oleh kehendak kerajaan Allah itu memanifestasikan keperkasaannya dengan cara yang dia tidak sangka. Dan itu memenangkan banyak orang. Dan dasar iblis, dia masih yakin bahwa keangkuhan akan lebih menarik. Memang sih, pada kenyataannya demikian. Sekalipun saya telah merenungkan firman ini, saya masih melihat diri saya kadang-kadang merasa tertarik dengan iklan-iklan bagaimana iblis membuat kita untuk wah ini lebih begini. Tapi kita bertobat. Saya bertobat. Tuhan ternyata keperkasaan Tuhan tidak seperti itu. Keperkasaan Tuhan itu punya cara yang berbeda. Oke, I have to stop now untuk supaya kita dapat mendengarkan yang lebih baik. Mari silahkan Om Mike. Saya rasa bahwa apa yang Danji sampaikan udah komplit. Artinya kalau ada yang saya tambahkan itu harus dianggap sebagai tambahan saja. Tapi intinya yang tadi Danji sampaikan. Saya cuma ingin mundur sebentar dari Yesaya pasal 9 yang tadi Danji bagikan ke Yesaya pasal 7. Karena Yesaya itu
mulai dari pasal 7 sampai pasal 11 itu menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Artinya itu nubuat mesianik. Nanti baru Yesaya pasal-pasal terakhir 53 dan seterusnya baru bicara tentang bagaimana caranya itu Yesus mati dan menebus manusia. Jadi kita baca satu ayat saja dari Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebuah ayat yang biasa kita baca atau dengar waktu Natal biasanya. Jadi saya pasal 7 ayat 14 begini bunyinya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ini sebuah ayat yang terkenal karena mengandung nubuat tentang dari siapa Yesus itu akan lahir dan apa jadinya waktu dia lahir sebagai manusia. Yang pertama dia bilang bahwa tandanya itu adalah seorang perempuan muda mengandung. Tadi saya baru bicara sama istri saya tentang Maria. Saya baru kasih tahu bahwa Maria itu melahirkan Tuhan Yesus itu waktu usianya itu 15 tahun. Jadi Maria itu dia dibesarkan di bait Allah selama 10 tahun. Karena dia diserahkan waktu umur 3 tahun ke bait Allah. Kemudian waktu usianya yang ke-13, dia itu diserahkan perwaliannya kepada Yusuf. Yang kemudian kita mengenal Yusuf sebagai suaminya. Jadi Maria itu melahirkan umur 15 tahun. Itu menurut catatan bapak-bapak gereja. Khususnya catatan dari seorang murid dari 70 murid Tuhan Yesus yang bernama Evodius. Dia menulis begitu bahwa Maria itu melahirkan waktu usia 15 tahun. Nah, dengan begitu memang kemudian ternyata bahwa Yusuf itu waktu itu sudah lanjut usia. Nah, jadi tadi Tante Lu tanya, bagaimana tentang saudara-saudaranya? Karena saya bilang bahwa Yesus itu Maria tidak pernah bersetubuh dengan Yusuf sampai dia mati pada usia yang ke-55 tahun. Jadi Maria tuh meninggal umur 55 tahun. Dan dia memang tidak pernah bersentuhan atau bersetubuh dengan Yusuf. Jadi anak-anaknya yang kita kenal sebagai saudaranya Yesus, itu mereka udah ada sebelum Yesus lahir. Itu anak dari Yusuf. Seperti Yakobus, Yudas, dan ada beberapa saudara Yesus yang lain ya. Jadi memang nubuat itu digenapi sebab dikatakan bahwa seorang perempuan muda, sebenarnya itu kata yang tepat adalah perawan. Jadi seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia, maksudnya Maria akan menamakan dia itu Immanuel. Atau dikutip lagi di Lukas pasal 2, itu artinya Tuhan beserta kita. Nah, yang saya mau bagikan sedikit tentang Immanuel. Mengapa dia itu dinamakan Immanuel? Nah, kita semua tahu bahwa Tuhan di dalam perjanjian lama itu adalah Tuhan yang jarang sekali menyatakan dirinya kepada manusia. Artinya kalau Tuhan mau bertemu dengan manusia, baru Tuhan menyatakan dirinya. Karena memang ada gap besar antara manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan Tuhan yang kudus, yang maha kudus. Jadi memang manusia sama Tuhan itu nggak bisa bersentuhan secara langsung. Sebab memang
waktu Musa meminta supaya Tuhan itu memperlihatkan kemuliaannya kepada Musa, Tuhan bilang gitu bahwa tidak ada manusia yang bisa berhadapan muka dengan Tuhan, pasti dia mati. Nah, itu sebabnya Tuhan itu di dalam perjanjian lama beberapa kali menyatakan dirinya sebagai manusia untuk bertemu dengan manusia. Tuhan menyatakan diri kepada Musa, ketemu dengan Musa, sebelumnya dengan Abraham, atau dengan Yeremia, waktu Tuhan panggil Yeremia, selalu dalam bentuk manusia gitu. Tapi setelah itu ya Tuhan tetap Tuhan. Tuhan menyatakan diri sebagai manusia cuma supaya bisa berhubungan dengan manusia. Nah, jadi dalam perjanjian lama memang itu bertemu dengan Tuhan adalah sesuatu yang mustahil. Artinya manusia tidak bisa bertemu dengan Tuhan kecuali Tuhan mau menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi kita nggak bisa gitu ketemu Tuhan setiap saat. Itu banyak sekali aturan-aturannya dan tidak mungkin manusia itu bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, dalam posisi hubungan Tuhan dengan manusia yang begitu jauh, sebuah janji diberikan kepada Yesaya. Yesaya bilang bahwa nanti akan datang saatnya di mana seorang perempuan akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak laki-laki itu akan dinamakan Immanuel. Nah, kita semua tahu bahwa anak laki-laki itu adalah Yesus. Yesus yang menjadi manusia. Nah, waktu Yesus jadi manusia, itu sebuah perjalanan yang panjang. Kita tahu umpamanya saja dalam Ayub, dalam di puncak penderitaannya, itu Ayub pernah bilang kepada Tuhan, seperti menantang Tuhan. Dia bilang begini, apakah engkau punya mata seperti mata manusia? Maksudnya, yang Ayub bilang, kamu nggak rasa apa yang saya rasa. Kamu bukan manusia. Kamu nggak bisa rasa apa yang manusia rasa. Walaupun kamu maha kuasa, maha tahu, tapi kamu bukan manusia. Manusia itu mengalami kekinian, mengalami keterbatasan, mengalami rasa sakit, mengalami rasa lapar, mengalami duka cita. Kamu nggak mengerti. Kamu Tuhan. Jadi si Ayub menantang Tuhan seperti begitu. Apakah kamu punya mata jasmani? Apakah kamu itu manusia? Nah, tapi kemudian dalam Yesaya kasih tahu bahwa anak kita akan disebut Immanuel. Waktu Tuhan kemudian berinkarnasi menjadi manusia. Maksudnya Tuhan itu dalam hal ini adalah pribadi kedua dari Tritunggal, Yesus Kristus, itu menjadi manusia. Nah, waktu dia menjadi manusia, dia bisa mengalami apa yang dialami oleh manusia. Jadi, Yesus itu datang ke dalam dunia dalam rupa manusia. Memang misi utamanya adalah untuk menebus manusia, karena nggak ada cara lain untuk manusia ditebus. Tidak ada. Manusia itu tidak bisa ditebus, tidak lagi bisa diperbaiki, kecuali memang Yesus itu datang. Tapi selain itu, selain untuk manusia bisa ditebus, dia bisa mengalami semua rasa yang dirasakan oleh manusia. Dia bisa mengalami kekinian. Dia bahkan seperti menjawab tantangannya Ayub. Apakah engkau punya mata seperti manusia? Dia menjadi manusia. Dia bisa rasa apa yang Ayub rasa. Dia bisa rasa bagaimana manusia menderita. Dia bisa rasa lapar. Dia bisa rasa kesedihan. Sesuatu yang tidak bisa dialami oleh Tuhan sebelumnya. Karena dia adalah Allah. Dia nggak rasa. Walaupun dia maha kuasa. Tapi waktu dia menjadi manusia, dia mengalami semua keadaan yang dialami oleh manusia. Saya mungkin pernah cerita tentang seorang novelis Jepang yang terkenal, yang namanya Susaku Endo. Susaku Endo itu
dia lahir di Jepang, yang mayoritas itu ya bukan orang Kristen. Jadi ibunya itu yang membuat dia kemudian menjadi seorang Kristen, Susaku Endo ini. Jadi dia dibesarkan di Jepang dalam kelompok minoritas. Jadi dia sejak kecil dia dibully di Jepang karena dia berbeda kepercayaan dengan orang Jepang pada umumnya. Susaku Endo ini besar dalam tekanan, dalam hinaan. Jadi waktu dia kemudian diberi kesempatan untuk pertukaran pelajar, dia mendapat kesempatan pergi ke Eropa, di Perancis itu tempatnya. Nah, kemudian Susaku Endo pergi ke Perancis. Jadi dia waktu di Jepang dia dihina karena apa? Dia punya agama yang berbeda dengan orang Jepang pada umumnya. Nah, dia pergi ke Eropa, ke Perancis dengan harapan besar karena dia tahu bahwa di sana adalah orang-orang Kristen. Dia pikir bahwa dia pasti akan diterima di sana, dia akan dihargai di sana. Jadi dia pergi ke sana dengan harapan besar. Dia membayangkan Eropa yang penuh dengan gedung gereja yang megah dan orang-orang Kristen yang ramah. Jadi Susaku Endo pergi ke Perancis dengan harapan sebesar itu. Jadi kemudian dia sampai di Perancis, dia menemukan hal yang berbeda seperti yang dibayangkan. Waktu di Perancis, dia memang tidak mengalami ejekan seperti di Jepang. Sekarang dia agama Kristen dan orang Eropa beragama Kristen. Tapi sekarang dia dihina karena warna kulitnya. Jadi Susaku Endo kemudian mengalami bully. Tapi bulinya itu bukan karena agamanya, tapi karena kulitnya. Di Jepang dia dibully karena agamanya. Dia pergi ke Perancis, dia dibully karena kulitnya kuning. Tidak sama dengan orang Eropa pada umumnya. Lalu kemudian Susaku Endo mengalami krisis iman. Dia kehilangan kepercayaan. Dia bilang, karena dia punya harapan bahwa dia akan dihargai di tempat di mana orang-orang Kristen banyak. Dia mengalami krisis iman. Kemudian dia putuskan untuk pergi ke Timur Tengah, jadi ke Palestina. Dia meneliti tentang kehidupan Yesus. Dan Susaku Endo menyimpulkan seperti begini. Dia bilang bahwa lebih dari siapapun di muka bumi ini, tidak ada seorang pun yang mengalami hinaan, mengalami penderitaan, mengalami penolakan sama seperti Yesus. Dia bilang begitu. Itu kesimpulannya Susaku Endo. Jadi Susaku Endo bilang bahwa Yesus itu sejak dia datang, sejak dia lahir sebagai manusia, sampai dia meninggal, dia itu mengalami penolakan. Jadi seumur hidupnya sebagai manusia, dia itu mengalami penolakan. Bahkan dikatakan oleh Yohanes begini, bahwa dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya itu tidak mengenal dia. Dan yang paling menyedihkan, mereka bukan saja tidak mengenal dia, tapi mereka menolak dia. Jadi waktu dia datang, dia udah ditolak. Sampai dia mati, dia itu ditolak. Nah, ini sebuah kondisi yang oleh kitab Ibrani dikatakan begini, bahwa seorang yang mau jadi imam besar, dia harus bisa mengerti keadaan umatnya. Jadi Yesus itu memenuhi kriteria untuk menjadi imam, karena dia bisa paham. Itu syaratnya, dia bisa tahu penderitaannya manusia. Nah, Yesus mengalami itu. Mengalami keadaan sebagai manusia. Jadi waktu dia datang dan dia dikasih nama Immanuel, itu karena dia berjalan bersama manusia. Dia mengalami keadaan seperti manusia pada umumnya. Dan yang paling luar biasa adalah begini. Dia disebut Immanuel.
Padahal dia sebelumnya itu adalah Tuhan, adalah Allah. Sekarang waktu dia menjadi manusia, pribadi kedua dari Tritunggal itu menambahkan kepada dirinya natur manusia. Jadi Yesus satu pribadi dengan dua natur, natur ilahi dan natur manusia. Dan waktu Yesus kembali ke surga, dia bawa natur manusianya. Jadi Yesus tidak lagi penuh satu natur waktu dia datang. Dia bawa itu natur manusia sampai ketemu Bapaknya. Artinya dia kembali ke surga. Dia tidak lagi sepenuhnya menjadi Allah dalam arti satu pribadi. Dia sekarang sudah punya dua pribadi. Itulah sebabnya mengapa dia disebut sebagai apa? Sebagai pengacara. Dia bisa gitu menjadi perantara antara manusia dan Allah. Karena dia sekarang punya natur manusia. Sesuatu yang tidak akan lagi hilang dalam diri Yesus, pribadi kedua dari Allah itu. Nah, sekarang kita kemudian mengalami waktu kita susah. Dia bilang itu bahwa aku akan menyertai kamu sampai sudah malam. Sejak saat itu manusia tidak pernah lagi, khususnya yang percaya kepada dia, tidak lagi pernah mengalami kesendirian. Karena Yesus itu berjalan bersama kita dalam semua musim hidup kita. Itu sesuatu yang luar biasa yang pernah Allah lakukan, yaitu menjadi manusia. Dan waktu dia menjadi manusia dan selesai menunaikan misinya, misi penyelamatan, dia tidak lagi sama seperti waktu dia datang, karena ke dalam dirinya ditambahkan satu natur manusia. Saya udah pernah ngajar itu tentang apa, Yesus yang punya dua natur ya, satu pribadi dengan dua natur. Itu hal yang biasa. Nah itu sebenarnya yang Yohanes maksudkan dengan kasih yang besar, karena dia rela gitu. Dia rela menambahkan kepada dirinya sendiri satu natur, yaitu natur manusia. Itu disebut sebagai kasih yang besar, kasih yang melebihi segala sesuatu. Nah, itu sebabnya mengapa kita nggak perlu susah secara berlebihan, nggak perlu takut secara berlebihan, karena Immanuel itu dia selalu ada bersama kita. Dia selalu berjalan bersama kita. Dan itu yang kita rayakan kemarin, kelahiran yang kita sebut sebagai Natal. Jangan takut lagi. Jangan khawatir lagi. Karena Tuhan mengerti sekali apa yang kita rasa. Karena Yesus pernah mengalami semua yang dialami oleh manusia, bahkan paling buruk dari pengalaman seorang manusia, Yesus pernah mengalaminya. Jadi kalau kita bilang bahwa kita lebih susah dari orang lain, Yesus lebih susah dari kita. Tidak ada manusia yang pernah mengalami kesusahan seperti yang Yesus alami, tidak ada. Cuma Yesus saja yang mengalami kesulitan seperti begitu. Dari dia lahir sampai dia mati, dia ditolak. Mengalami penolakan yang luar biasa. Terus sebabnya dia pasti paham kesulitan kita, dia pasti paham kelemahan kita, dia pasti paham waktu kita merasa tidak berharga dan tidak berarti, waktu kita semua yang bisa dirasa oleh manusia. Karena dia adalah Immanuel, Tuhan yang jalan bersama kita. Ya, itu aja yang saya mau bagi untuk kita semua. Tuhan memberkati.
Danke Om. Terima kasih Halo. banyak. Terima kasih banyak juga kesaksian ceritanya Tante Luna. Oke, Mbak Saudara, kita bersyukur untuk firman Tuhan yang datang buat kita. Terima kasih sekali lagi. Terima banyak Papi. Iya, Neng. Yalah. Terima kasih buat keluarga Matulesi sudah hadir, Tante Vivi, terima kasih. Semua juga yang di Makassar, terima kasih. Ici, terima kasih. Aldo, Owen, Tante Ceni, sekeluarga, Rina, Neng, terima kasih. Mari kita akhiri ibadah kita. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you, Jesus. I worship you, I worship you, I worship you, Jesus. I worship you, I worship you, I worship you, Jesus. I worship you, I worship you, I worship you, Jesus. I worship you, I worship you, I worship you, Jesus. I worship you, I worship you, I worship you, I worship you, Jesus. I worship you, I worship you, I worship you, Jesus. I worship you, I worship you, Jesus. Oh, I worship you, my Jesus. Terima kasih anugerah, terima kasih kebaikan.